Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran lillah allazi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan niqami wal wafata alal iman wa ashhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi khairil adyan sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan amma ba'd faya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sungguh Allah yang maha mengetahui. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat memastikan apa yang akan terjadi besok pada kita. Jangankan memastikan, mengetahui yang terjadi pun kita belum bisa. Walaupun kita dapat merencanakan atau memperkirakan kemungkinan-kemungkinannya saja. Ini berarti apabila kita dapat melakukan satu kebaikan hari ini, dapat kita lakukan saat ini, jika tidak ada halangan yang mendesak, mari segera kita lakukan. Jangan kita tunda-tunda lagi untuk melakukan kebaikan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berangan-angan untuk berbuat baik tanpa melakukannya. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan, innal muna ra'su amwalil mafalis. Sekedar berangan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Hasan Basri pernah memberikan sebuah nasihat terkait sikap menunda-menunda. Beliau berkata, waspadalah kamu dengan sikap menunda-nunda. Kamu sekarang berada di hari ini, bukan di hari esok. Apabila esok hari tiba, barulah kamu berada pada hari tersebut. Namun sekarang kamu masih berada di hari ini. Jika hari esok tidak datang kepadamu, maka jangan sesali atas apa yang tidak kamu lakukan hari ini. Kata-kata besok saja atau nanti saja sering kita ucapkan ketika dihadapkan pada aktivitas amal, pada tugas ataupun tanggung jawab yang sebenarnya dapat kita lakukan saat ini juga. Tapi sayang, kadang-kadang kita lebih memilih untuk menundanya di lain waktu. Jamaah Jumat rahimakumullah, penting sekali kita saling mengingatkan
supaya tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan. Imam At-Tirmizi dalam sebuah hadis menyebutkan, badiru bil a'mali sab'an hal tantaziru illa faqran munsian au ghinan mutghiyan au maradan mufsidan au harman munfidan au mautan mujhizan au dajjala fasyarrun ghaibin yuntazar au sa'atu fasa'atu adha wa amar. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal kebaikan sebelum datang 7 hal kepadamu. Apakah kamu menantikan kemiskinan, padahal kemiskinan sering sekali melupakan? Atau kamu menantikan kekayaan yang kadang-kadang kaya itu menyebabkan kita menjadi sombong? Atau kamu menantikan datangnya sakit, padahal sakit adalah mengendorkan semangat kita dalam ibadah? Atau kamu menantikan tua renta, padahal tua renta dapat melemahkan kita? Atau kamu menantikan datangnya mati, padahal kematian menyudahkan segala-galanya? Atau kamu menunggu datangnya Dajjal, padahal ia adalah sejelek-jelek orang yang ditunggu? Atau kamu menantikan datangnya kiamat, padahal kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan? Jamaah Jumat rahimakumullah, di tengah kedamaian kita dan ketentraman kita di negeri yang kita cintai ini, mari kita sisihkan sedikit perhatian kita kepada anak manusia sejenis kita yang sedang nestapa dan menderita, yang merintih dan merintih. Mereka adalah saudara-saudara kita yang sedang berada di negeri Palestina. Saat ini sebenarnya merupakan saat yang menyedihkan buat mereka. Anak-anak yang mestinya dapat berkumpul dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Anak-anak yang mestinya dapat bersukaria bersama orang tuanya. Tapi ternyata mereka tidak bisa, karena negeri mereka hancur luluh lantah dan ayah ibu mereka telah tiada, berada jauh di sana, terbaring beralas tanah. Jamaah Jumat rahimakumullah, lihatlah di sana anak-anak yang kini menjadi yatim piatu, menghiaskan wajahnya dengan derai air mata. Mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam terukir kata untuk kita semua, wahai hamba Allah, ingatkah kepada kami? Tak adakah sedikit pun perhatian dan kepedulian untuk kami? Menyirami sanubari kami dengan air mata, karena kami ini tidak lagi berayah dan tidak lagi beribu. Kami sangat mengharapkan belas kasih-Mu. Kami ingin seteguk perhatian dan sesuap kepedulian dari kalian. Ada rintihan pedih bak sembilu jauh di lubuk hati mereka. Kita diingatkan dalam sebuah hadis, man la yahtammu bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli pada urusan umat Islam, maka dia bukan tergolong umatku. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari pesan yang telah disampaikan tadi, semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, merahmati keluarga kita, serta merahmati anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.